Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam makom. Nah, sebelum ke pembahasan itu saya akan mendefinisikan dulu apa itu makom. Makom secara bahasa ialah tempat berdiri atau menurut terminologi sufistik, makom ialah tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia berdiri. Atau juga dalam istilah lain, makom ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah. Nah, posisi tersebut tidak diperoleh begitu mudah, tetapi harus melalui proses-proses yang harus dilewati dengan sungguh-sungguh, dari proses yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, proses yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu dinamakan dengan makom atau tingkatan-tingkatan. Mengenai tingkatan-tingkatan makom atau macam-macam makom, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6, seperti pendapat Imam Al-Quraisy. Beliau berpendapat bahwa ada 6 tingkatan makom. Yang pertama adalah taubat, waro, zuhud, tawakal, sabar, dan ridho. Yang kedua adalah menurut pendapat At-Tusi. Beliau mengatakan ada 7 tingkatan. Yang pertama taubat, waro, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Dan masih banyak lainnya seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qadabi, Imam Ibnu Athaillah, dan lain sebagainya. Insyaallah di sini saya akan menguraikan tentang macam-macam makom. Yang pertama ada makom taubat. Makom taubat adalah makom pertama yang harus dilalui oleh seorang salik. Karena sebelum melakukan tingkatan-tingkatan selanjutnya, seorang salik itu harus dibersihkan dulu dirinya, dibersihkan dari dosa apa yang telah ia lakukan, baik dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa terasa ataupun dosa tidak terasa. Nah, itu harus dibersihkan. Dengan apa? Imam Ibnu Athaillah berpendapat ada dua cara, yaitu bertafakur dan berkholwat. Maksudnya ialah seorang salik itu harus introspeksi diri dari apa yang telah ia lakukan. Contohnya, kalau pada hari itu dia melakukan suatu kebaikan atau ketaatan, maka ia harus bersyukur kepada Allah. Namun sebaliknya, apabila ia melakukan sebuah kemaksiatan, maka ia harus segera beristighfar atau meminta maaf atau bertobat kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah makom zuhud. Zuhud menurut Imam Ibnu Athaillah ada 2, yaitu zuhud zahir jali, yaitu zuhud dari perbuatan yang berlebihan dalam perkara haram. Contohnya yaitu zuhud dari makanan yang berlebihan. Nah, kita harus menghindari dari makanan yang berlebihan, harus zuhud dari makanan yang berlebihan, karena kalau kita berlebihan dalam makanan, maka akan menimbulkan rasa malas, yang mana malas itu akan menimbulkan malas dalam beribadah, dalam belajar, dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Ataupun zuhud dari berpakaian atau berhiasan yang berlebihan, yang mana itu akan menimbulkan sombong pada diri kita, yang nantinya kalau kita berlebihan dalam berpakaian atau berhias, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah makom sabar. Imam Ibnu Athaillah membagi sabar menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar terhadap perkara haram. Maksudnya yaitu sabar untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar terhadap kewajiban. Maksudnya adalah sabar untuk menjalani segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita.
Nah, itu harus dilakukan dengan sabar. Yang ketiga adalah sabar terhadap perencanaan atau angan-angan. Maksudnya ialah meniadakan dalam diri kita itu angan-angan atau keinginan, kecuali angan-angan kita bersama Allah. Maksudnya yaitu kita dalam diri kita itu ingin mempunyai mobil atau harta. Nah, itu harus dihapus dalam keinginan kita. Kalaupun kita mempunyai mobil atau angan-angan, anggaplah atau niatkan dalam diri kita itu hanya pemberian atau bonus dari Allah. Yang selanjutnya adalah maqam syukur. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, beliau membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu syukur dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu menceritakan atau mengatakan segala sesuatu nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Nah, itu syukur dengan lisan. Yang kedua adalah syukur dengan anggota tubuh. Maksudnya ialah syukur yang diimplementasikan dengan anggota tubuh. Contohnya, kita telah diberi mata oleh Allah, maka kita gunakan mata itu untuk membaca Al-Quran, bertafakur, untuk belajar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah syukur dengan hati. Maksudnya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah, bahwa kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maqam syukur. Selanjutnya adalah maqam khauf. Khauf itu adalah rasa takut. Rasa takut bukanlah sekedar hanya rasa takut semata, tetapi harus diiringi dengan rasa roja atau berharap. Nah, rasa khauf ini tidak akan ada dalam diri kita kecuali kalau rasa roja itu, rasa harapan itu tidak ada dalam diri kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu roja, maka lihatlah segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu khauf, maka lihatlah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Yang selanjutnya adalah maqam mahabbah. Al-hub atau mahabbah itu sering disandingkan dengan maqam ma'rifat. Mengapa? Karena manifestasi mahabbah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu disebut dengan al-hub atau mahabbah. Jika seseorang ingin mencapai maqam mahabbah atau sudah mencapai maqam mahabbah, maka ia akan merasa bahwa ia melakukan segala sesuatu itu karena rasa dasar cinta kepada Allah, rasa suka, rasa rindu kepada Allah, bukan karena ada motivasi dari yang lain, bukan karena ingin imbalan dari yang lain, sebagaimana yang disenandungkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Tuhanku, jika aku beribadah kepadamu karena aku takut masuk ke dalam neraka, maka campakkan aku ke dalamnya. Dan apabila aku beribadah kepadamu karena aku ingin masuk surga, maka haramkanlah surga bagiku. Dan apabila aku beribadah atas dasar aku suka dan rindu kepadamu, maka jangan tutupi wajahmu dari pandanganku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang salah atau ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.